Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, jumpa lagi dengan Taya Sambung Oyot. Sekarang ini berada di Dusun Madukoro, Desa Jambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Sekarang ini saya berada di situs Pari Kesit, di sebuah hutan, di sebuah punggung Gunung Perahu tepatnya. Nah, situsnya hanya meninggalkan ini. Ya, ini kelihatannya memang miniatur candi, tapi karena di sini ada ini cerat, jadi saya kira ini adalah sebuah yoni. Ya, ini asli nih, bukan pecahan. Kalau yang ini pecah. Ini sebuah yoni, hanya saja kecil. Nah, ini murni yoni, walaupun kecil. Nah, yang ini batu yang tengah itu, nah itu dilegendakan sebagai tempat bertapanya Bung Karno. Ya, dilegendakan oleh warga dulu Bung Karno atau Insinyur Soekarno, Bapak Presiden kita pertama, pernah bertapa di sini. Nah, itu tempatnya. Nah, ini adalah sebuah petirtan. Ini murni mata air, sumber mata air ini ada di sini. Nah, itu. Ini ya, lah itu di bawah itu. Ini kalau kita ke sini hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki. Kendaraan roda 2 atau roda 4 bisa dititipkan di dusun terdekat, yaitu Dusun Madukoro. Nah, dusunnya saja Madukoro. Nah, ini hutan di sini namanya mungkin ya tidak tahu, pokoknya di sini orang mengatakan ini Punden Pari Kesit, begitu. Dan terbukti ada sebuah situsnya. Apa ini kata ya? Batu kerang ya. Nah, ini memang hanya menyisakan satu yoni kecil, tapi ini sebuah bukti bahwa di hutan ini, di bawah Gunung Perahu, dulu ada sebuah peradaban. Nah, ini mungkinkah peradaban di sini? Menurut saya adalah era Kalingga awal atau era Kerajaan Baturatna Dieng. Nah, karena yoni ini walaupun kecil, di bawahnya polos, tidak ada guratan ular atau kura-kura, polos. Jadi ini saya meyakini ini adalah era Kerajaan Baturatna Dieng atau Kerajaan Kalingga Keling Jepara awal, sekitar tahun 400 sampai 500 Masehi. Nah, ini katanya bilang apa kok bersih-bersih? Like dan subscribe di bawah, jangan lupakan video kami. Oke, nah ini kami berusaha untuk membersihkan mata airnya dulu. Nanti setelah itu baru yoninya yang kecil itu. Nah, itu batu yang dulu dibuat bertapa lelaku prihatin terhadap oleh Bung Karno supaya mendapat kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk memerdekakan negeri kita Indonesia tercinta ini. Tuh, batu itu di sini sangat dikeramatkan, legendanya sangat kuat bahwa Bung Karno dulu pernah bertapa di sini. Dan ini adalah bukti sebuah benda cagar budaya, sebagai bukti di sini ada sebuah peradaban, minimal sebagai tempat pemujaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lantas di sini dinamakan situs Pari Kesit. Nah, ini tempatnya seperti ini, di sebuah hutan. Ini memang sangat jarang sekali orang yang tahu. Bahkan saya meyakini dari Dinas Pedanka, apalagi
BPCP pusat belum mencatat atau mungkin belum pernah tahu. Yang tahu itu hanya kisaran yang besar-besar, yang seperti dulu di sebelah Punggung sana ada sebuah dusun namanya Manggisan, itu sudah saya laporkan dan pihak Pedanka Kabupaten Batang sudah mendatangi. Kalau di sini saya pribadi belum melaporkan karena terbentur saya mengalami sakit dan diopnam, dan baru kali ini saya bisa berpetualang lagi. Ya, untuk sementara saya hanya membersihkan dulu. Nah, ini tempatnya sangat tidak terawat karena di tengah hutan. Ya, saya berharap saja dengan tayangan saya ini semoga pihak terkait atau pihak-pihak yang ada hubungannya dengan cagar budaya peduli untuk melestarikan cagar budaya di tempat ini. Walau sekecil apapun, benda cagar budaya wajib dilestarikan karena itulah bukti adanya peradaban leluhur bangsa kita, terutama suku Jawa. Dan ini saya meyakini memang ada jalur-jalur catatan khusus mengenai Kerajaan Medang Mataram atau Mataram kuno yang jelas berasal dari Kerajaan Baturadaan Dieng dan Kalingga Keling Jepara awal atau di era Ratu Simaha. Saya ulangi lagi, Ratu Simaha dan Ratu Sima itu berbeda. Kalau Ratu Simaha itu adiknya Ratu Sibaha, putra dari Raja Kerajaan Pucang Sulo Lasem Rembang yang bernama Resi Sambadra. Beliau cicit dari Niranti dan Ki Sekdang. Jadi jalur-jalur asli orang Jawa yang nantinya akan melahirkan raja-raja besar hingga Singosari sampai ke Majapahit. Nah, ini di sini Yoni kecil ini saya benar-benar sangat yakin bahwa benda ini peninggalan di era Kerajaan Baturadaan Dieng dan Kerajaan Kalingga Keling Jepara sekitar tahun 400 hingga 500 Masehi, di mana situs ini berhubungan erat dengan pelabuhan internasional yang bernama Celong yang sekarang ini menjadi KITB Batang. Cuci yang ini, tanganmu cuci yang samping sini, air yang samping sini. Oh, itu mau dibersihkan sekalian, Dek? Biar airnya mengalir deras ya, Dek ya? Itu sudah deras, Dek. Nah, ini tinggal ini sedikit lagi. Yaitu Mama biar membersihkan yoninya, Adik pengairannya. Di sini saya memang benar-benar sangat mengharap terhadap dinas-dinas terkait yang ada di Kabupaten Batang meluas sampai ke tingkat nasional agar terketuk hatinya, walaupun kecil, yoni ini menunjukkan keberadaan leluhur kita, suku Jawa bangsa Nusantara, pernah membuat peradaban di tempat yang terpencil, tersejuk seperti ini, di bawah Gunung Prau. Dan begitu juga bisa menapak tilas jejak sang proklamator bangsa Indonesia, negara Republik Indonesia, yaitu Bung Karno, bahwa beliau pernah laku tirakat prihatin guna memerdekakan negeri kita Indonesia, yaitu berada di sini. Di sini menurut legenda warga, Bung Karno bertapa di area Gunung Prau ini ada dua tempat. Yang satu di sini
yang bernama Situs Parikesit, yang kedua di hutan Poncowati. Letaknya di sebelah selatan tempat ini ya sekitar 7 kilo. Itu melewati Desa Jambangan terus ke selatan, terus itu namanya apa? Yang jelas di situ ada hutan namanya Poncowati. Kayu tidak apa-apa, kayu bersihin lewat pakai kayu. Ini Mas Taya mau bilang apa terhadap ini pelestariannya cagar budaya? Semoga apa? Semoga tetap abadi. Abadi ya, semoga tetap abadi. Ya, ini sudah melewati beberapa ratus tahun masih tetap abadi, dan sampai nanti anak cucunya Taya juga tetap abadi. Situs ini saya perkirakan, kembali lagi saya perkirakan antara tahun 400 hingga 500 Masehi. Nah, sekarang sudah 2025, sudah berapa ratus tahun masih abadi, dan semoga hingga anak cucunya Taya tetap abadi. Terima kasih Mas Taya. Walaupun kecil, dia sangat super dalam hal pelestarian cagar budaya. Ya, sampai di sini saya akhiri liputan saya ini. Semoga bermanfaat, menambah dan menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa, serta berbakti terhadap leluhur bangsa sendiri. Sejarah adalah tonggak kita sebagai bukti kita bakti terhadap leluhur bangsa sendiri. Sejarah jangan sampai terbelokkan, karena apa? Pohon tanpa akar tidak akan bisa hidup. Bangsa kita tanpa leluhur tidak mungkin ada. Budaya sebagai jati diri bangsa jangan sampai teroploskan. Saya Sabuk Koyot mengucapkan Pancasila abadi, Bhinneka Tunggal Ika, pilar bangsa. Semangat! Ya, semangat. Rahayu kamulyaning jagat Nusantara, Rahayu Jaya Jayanti Jayaning Negara Republik Indonesia, Rahayu Sagung Dumadi, Rahayu Basuki Langgeng.